Seperti apa sebenarnya bentuk sebuah lubang hitam? Gambar yang kamu lihat ini berasal dari film Interstellar, namun jika kita menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan efek out of focus, kamu akan terkejut, hasilnya hampir sama persis dengan foto lubang hitam pertama yang berhasil ditangkap manusia pada tahun 2019. Sutradara Christopher Nolan, demi menampilkan wujud lubang hitam yang paling realistis, menggunakan ratusan komputer untuk merender visualnya selama hampir 1 tahun. Investasi produksi film ini mencapai angka luar biasa, setara ratusan juta dolar, dengan biaya lebih dari 6 juta rupiah per menit tayang. Tak hanya itu, film ini juga berhasil menggambarkan konsep dimensi kelima melalui bahasa visual. 3 kata saja yang bisa menggambarkan film ini: menggetarkan, menggetarkan, menggetarkan. Yes, karya ini disebut sebagai atap tertinggi film fiksi ilmiah, sebuah mahakarya yang membuktikan bahwa imajinasi manusia bisa lebih dalam daripada lubang hitam itu sendiri. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, bumi sudah benar-benar sakit parah, badai pasir merajalela, udara penuh polusi, mayoritas manusia menderita penyakit paru karena debu, dan populasi menurun drastis. Yang lebih mengerikan lagi, penyakit layu misterius menyerang seluruh dunia, membuat tanaman tidak bisa tumbuh. Satu-satunya yang masih bisa hidup hanyalah jagung. Itulah makanan terakhir umat manusia. Penelitian sains hampir ditinggalkan, yang berkembang hanyalah ilmu pertanian. Cooper, dulunya seorang pilot dan astronot yang sangat hebat, kini terpaksa menjadi petani. Suatu hari badai pasir kembali menerjang. Cooper tiba-tiba menemukan fenomena gravitasi aneh. Butiran pasir di kamar putrinya Murph membentuk pola tertentu yang sangat teratur. Ternyata ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya buku-buku sering jatuh sendiri dari rak. Murph mengatakan kamarnya dihuni hantu. Ia merasa buku-buku itu tidak jatuh sembarangan, tapi mengikuti pola tertentu, seolah ada yang mencoba menyampaikan pesan. Cooper awalnya tak menganggap serius, tetapi kali ini ia menyadari pola pasir itu adalah kode biner. Setelah ia pecahkan, ternyata itu adalah sebuah koordinat. Cooper berniat pergi menyelidiki seorang diri, tetapi tidak tahu bahwa Murph diam-diam ikut bersembunyi di mobil. Titik koordinat itu ternyata lokasi yang sangat tersembunyi, sesuatu yang mustahil ditebak. Karena rasa penasaran itulah, mereka akhirnya mengubah nasib seluruh umat manusia. Tempat itu adalah markas rahasia NASA yang disembunyikan pemerintah karena dunia sedang dilanda kelaparan. Rakyat pasti tidak akan menerima jika sumber daya negara dihabiskan untuk proyek antariksa, maka semuanya dilakukan secara diam-diam. Ketika NASA menanyakan bagaimana ia menemukan lokasi ini, Cooper merasa sungkan. Aku bilang kalau aku dituntun ke sini oleh fenomena gravitasi misterius, kalian pasti tidak percaya, kan? It's kind of hard to explain. We learned these coordinates from an anomaly. What sort of anomaly? It was gravity. Namun, mengejutkan, mereka justru percaya karena sejak 50 tahun sebelumnya mereka sudah menemukan banyak kejanggalan gravitasi di berbagai tempat. Yang paling mencolok di dekat Saturnus, ruang waktu terdistorsi, sebuah wormhole muncul. Wormhole itu berada pada jarak yang masih bisa dicapai teknologi manusia. Pesawat bisa lewat, bahkan drone pun bisa melintasinya. Wormhole itu menghubungkan ke galaksi lain yang sangat jauh, dan NASA mendeteksi ada 12 planet di sana. Seolah-olah ada seseorang yang tahu bahwa manusia sedang berada di ambang kepunahan, lalu dengan sengaja menempatkan wormhole itu untuk mereka. NASA menyebut pihak misterius ini sebagai mereka. Maka lahirlah sebuah rencana besar. Mereka mengirim 12 astronot untuk menyelidiki 12 planet tersebut. Jika planet itu berpotensi dihuni, astronot akan mengirimkan sinyal dan bumi akan mengirim tim berikutnya. Jika tidak layak, astronot harus siap menghadapi situasi apapun, bahkan kemungkinan tidak pernah kembali. Kini sinyal hanya datang dari 3 planet, maka disusunlah 2 rencana. Rencana A memecahkan persamaan gravitasi, mengendalikan gaya tarik bumi, lalu menggunakan stasiun raksasa untuk mengevakuasi seluruh umat manusia dari planet ini. Rencana B, jika persamaan gagal, maka seluruh umat manusia di bumi harus ditinggalkan. Mereka akan membawa lebih dari 5.000 embrio manusia ke planet yang potensial untuk melanjutkan keberlangsungan spesies. NASA membutuhkan seorang pilot terbaik untuk memimpin misi itu, dan Cooper, seolah dipilih oleh takdir, adalah orang yang tepat. Cooper sebenarnya tidak ingin pergi. Ia mempunyai 2 anak yang ia cintai. Namun Profesor Brand mengatakan, jagung juga mulai terserang penyakit. Kepunahan manusia akan terjadi pada zaman anak-anakmu. Persamaan gravitasi, tinggal selangkah lagi untuk diselesaikan. Rencana A hampir berhasil, tinggal menunggu kepastian dari salah satu planet itu. Demi masa depan anak-anaknya, Cooper akhirnya memutuskan untuk berangkat, meski tidak tahu kapan atau bahkan apakah ia bisa kembali. Murph tidak ingin ayahnya pergi. Ia berkata sudah memecahkan pesan hantu. Itu adalah kode yang berarti Stay. It says stay down. Cooper mengira Murph hanya berusaha menahannya, padahal Murph benar-benar serius. Namun ia tetap harus pergi. Cooper memberikan sebuah jam kepada Murph dan berkata, di tempat yang akan kutuju, waktu mungkin berjalan lebih lambat.
Mungkin saat usiamu sama denganku, aku baru bisa kembali. Kalimat itu membuat Murph sadar. Ayahnya sendiri tidak tahu apakah ia akan kembali. Ia hancur. Ia bahkan menolak mengucapkan perpisahan. Cooper hanya bisa tersenyum pahit. Dengan penuh penyesalan, ia berpamitan pada putranya lalu meninggalkan rumah. Ia membuka pakaian yang tergeletak di kursi penumpang, berharap menemukan Murph yang bersembunyi seperti sebelumnya, tetapi kursinya kosong. Murph berlari keluar rumah, mengejar dari jauh. Namun sang ayah sudah semakin menjauh. Seberapa jauh? Satu masih berpijak di tanah, yang lain sudah menuju langit. Bersama Cooper ikut berangkat pula Amelia Brand, putri Profesor Brand, serta robot Tars dan Case, yang oleh mereka dipanggil si hitam dan si putih. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian mereka tiba di orbit Saturnus. Jarak dari matahari sangat jauh. Stasiun mereka tak ubahnya sebutir debu kecil liu yang melayang di lautan kosmik. Dan drama besar jagat raya baru saja dimulai. Di hadapan mereka terbentang sebuah fenomena yang selama ini hanya ada di teori, wormhole. Bentuknya menyerupai bola berongga, bekerja seperti ruang yang terlipat. Lewat jalur pintas inilah mereka bisa mencapai galaksi yang mustahil ditempuh dengan perjalanan biasa. Sulit dipercaya bahwa wormhole ini sengaja ditempatkan oleh peradaban berdimensi lebih tinggi. Saat mendekat, mereka seolah melihat berjuta informasi mengalir di balik permukaannya. Cooper menarik napas panjang, mengemudikan pesawat menembus langsung ke dalam. Tiba-tiba, di dalam kabin muncul sebuah ruang waktu yang terdistorsi. Dan dari sana muncul sepasang tangan transparan. Amelia refleks mengulurkan tangan dan ia benar-benar menyentuhnya. Namun momen itu berlangsung sekejap. Begitu mereka keluar dari wormhole, tangan itu menghilang dan mereka telah berada di galaksi asing yang sepenuhnya baru. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sebuah objek raksasa yang bersinar. Bukan bintang, melainkan sebuah lubang hitam. Dari 12 misi astronom terdahulu, hanya 3 planet yang pernah mengirimkan sinyal. Untuk menghemat bahan bakar, planet pertama yang harus mereka cek berada tepat di dekat lubang hitam ini. Namun ada masalah besar. Planet itu berada terlalu dekat dengan medan gravitasi ekstrim. Akibatnya, waktu di sana berjalan sangat lambat, 1 jam di permukaan planet sama dengan 7 tahun waktu normal. Solusi terbaik adalah masuk dari sisi belakang planet, menghindari zona distorsi waktu. Cooper membawa pesawat turun, sedangkan Tars tinggal menjaga stasiun di orbit. Mereka menembus awan dan melihat hamparan luas air, sekilas tampak seperti sumber kehidupan. Tapi begitu menemukan beacon milik Dr. Miller, semuanya berubah. Dr. Miller jelas telah tewas. Tapi apa yang menghancurkannya? Di kejauhan tampak seperti pegunungan tinggi, namun saat semakin dekat, mereka menyadari itu bukan gunung, melainkan gelombang raksasa setinggi awan. Cooper langsung memerintahkan mundur, namun Amelia ngotot mengambil recorder Dr. Miller. Aksinya justru menghambat waktu mereka kembali ke pesawat. Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam, si putih tidak sempat kembali, tersapu gelombang hingga hancur. Sejumlah besar air masuk sebelum pintu tertutup, membuat mesin mati dan pesawat terpental-pental di permukaan. Setelah gelombang raksasa itu berlalu, mereka menyadari sesuatu yang fatal. Planet ini mengalami dilatasi waktu ekstrem. Sinyal Dr. Miller yang diterima bumi puluhan tahun sebelumnya, di planet ini baru terjadi dalam hitungan jam. Artinya, Dr. Miller mungkin baru saja tewas beberapa menit sebelum mereka tiba. Mesin memerlukan lebih dari 1 jam untuk menguras air, dan ketika mereka akhirnya bisa lepas landas, gelombang raksasa kedua telah muncul di belakang mereka. Mereka meninggalkan planet tersebut setelah menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Namun di luar sana sudah berlalu lebih dari 20 tahun. Saat kembali ke stasiun, mereka menemukan Tars sudah beruban. Rambutnya putih di kedua sisi. Selama 2 dekade itu, bumi mengirimkan banyak pesan. Cooper segera memutarnya. 23 tahun berlalu dalam hitungan menit. Ia melihat anak lelakinya tumbuh dewasa, lulus, menikah, punya anak. Cooper tertawa, lalu menangis. Ia sadar telah kehilangan terlalu banyak. Video berikutnya, putranya sudah berjanggut panjang, wajahnya lelah. Bumi semakin rusak, anaknya meninggal, ayah mertuanya juga berpulang. Inilah video terakhir. Aku tak berharap apa-apa lagi. Layar gelap, Cooper hancur, namun layar tiba-tiba menyala kembali. Muncul Murph, kini dewasa. Ia berkata, And it's a special one because you told me. hari ini ulang tahunku, hari yang spesial karena kau pernah bilang ketika kau kembali, mungkin usia kita akan sama. Hari ini, aku setua dirimu saat kau pergi. Profesor Brand sebenarnya sudah memecahkan persamaan itu sejak sebelum Cooper berangkat. Hanya satu data yang hilang, dan itu mustahil didapat. Data itu adalah nilai gravitasi di singularitas lubang hitam. Itu adalah titik pusat tempat semua massa terkompresi, dan mustahil diukur oleh siapapun. Jadi, Profesor Brand ternyata membohongi semua orang. Kebohongan terbesar sepanjang misi ini.
Rencana A tidak pernah mungkin berhasil. Manusia di bumi sejak awal sudah ditinggalkan. Tujuan sebenarnya sejak awal hanyalah rencana B. Sebelum meninggal, ia mengaku seluruh kebenaran itu kepada Murph. Sementara itu, jauh di luar angkasa, Cooper dan timnya sedang berdiskusi mengenai planet berikutnya. Planet Dr. Mann lebih dekat, tetapi data dari planet Edmunds jauh lebih menjanjikan. Amelia ingin ke planet Edmunds, namun Cooper menolaknya karena Edmunds adalah kekasihnya. Amelia berkata, cinta adalah kekuatan yang tak bisa diukur. Mengikuti suara hati tidaklah salah. Namun bagi Cooper, itu hanya membuat Amelia kehilangan objektivitas. Akhirnya, mereka memutuskan menuju planet Dr. Mann terlebih dahulu. Planet Dr. Mann adalah dunia es ekstrem, hawanya membeku. Bahkan awan di langit pun membentuk bongkahan es. Seluruh dunia terlihat putih dan mati. Benarkah tempat seperti ini bisa menjadi rumah bagi manusia? Mereka menemukan titik sinyal Dr. Mann dan membangunkan dia dari tidur kriogeniknya. Melihat manusia lain untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mann langsung menangis terisak. Setelah tenang, ia menjelaskan bahwa meski permukaan planet tampak mati, namun di bawah permukaan terdapat lapisan lain, dunia tersembunyi yang katanya sudah memiliki potensi kehidupan. Bagi mereka, ini berarti rencana B terlihat bisa berhasil. Saat itu juga Murph mengirimkan pesan dari bumi. Ia mengatakan Profesor Brand telah meninggal, dan sebelum mati, ia mengaku bahwa rencana A selama ini hanyalah kebohongan. Cooper hancur. Jika rencana A mustahil, lalu apa gunanya ia meninggalkan anak-anaknya? Untuk apa semua ini? Ia ingin pulang. Ia ingin kembali ke bumi, kembali kepada putra dan putrinya. Namun sebelum itu, ia tetap berniat membantu menyiapkan masa depan umat manusia lewat rencana B. Cooper, lalu pergi bersama Dr. Mann untuk menyurvei dunia bawah tanah. Sementara Amelia dan Tars berjaga di markas. Tapi tiba-tiba, Mann mencabut alat komunikasinya. Cooper bingung, dan detik berikutnya Mann mendorongnya jatuh ke jurang es. Alasannya, karena Mann telah memalsukan seluruh data planet. Ia tidak ingin mati di planet ini, maka ia memalsukan laporan agar misi penyelamat datang. Tujuannya hanya satu, kabur kembali ke bumi. Jika ia pulang bersama saksi-saksi yang tahu kebohongannya, ia pasti akan diadili. Karena itu, semua orang di planet ini harus mati. Mann menghantam helm Cooper hingga retak. Amonia beracun masuk ke dalam, membuatnya sesak. Mann merebut tabung oksigen milik Cooper dan pergi begitu saja. Ia tak menyangka Amelia memanggil via komunikasi, sehingga Cooper bisa menemukan alat itu dan memberi sinyal SOS. Amelia segera datang menjemputnya. Cooper selamat, tetapi Tars tidak. Tars tewas dalam ledakan yang dipasang Mann di markas. Sementara itu Mann mencuri pesawat lain dan mencoba merapat ke stasiun utama. Namun ia tidak punya otorisasi docking. Sistem menolaknya. Mann panik dan memaksa membuka kunci docking. Akibatnya stasiun luar angkasa meledak dan mulai berputar liar. Jika stasiun jatuh, mereka semua akan mati. Cooper tidak menyerah. Ia membuat keputusan yang gila. Ia menyinkronkan putaran pesawat kecilnya dengan putaran stasiun, membuat rotasi keduanya sama sehingga bisa melakukan docking manual. Gaya sentrifugal sangat kuat. Amelia pingsan. Cooper menahan seluruh guncangan dengan sisa tenaganya. Konektor akhirnya selaras. Pengait mengunci. Ia menyalakan pendorong balik dan berhasil menstabilkan stasiun. Namun kini mereka sudah memasuki tarikan gravitasi lubang hitam. Ledakan sebelumnya menghancurkan banyak sumber daya. Bahan bakar tak cukup untuk kembali ke bumi, bahkan tidak cukup untuk menuju planet ketiga. Di depan mereka, cakram cahaya yang luar biasa indah berputar mengelilingi lubang hitam. Cooper mengajukan ide gila, gunakan gravitasi lubang hitam sebagai slingshot untuk melontarkan stasiun menuju planet Edmunds. Jika gagal, mereka semua musnah. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka memasuki cakram akresi, wilayah penuh cahaya, tempat cahaya sendiri tidak bisa lolos dari tarikan gravitasi. Waktu di sini terdistorsi parah. Beberapa menit bagi mereka sama dengan puluhan tahun di luar. Saatnya tiba. Jika mereka melaju lebih jauh, mereka takkan bisa keluar lagi. Mesin dinyalakan penuh. Kapal Tars kehabisan bahan bakar terlebih dahulu, dan ia memutuskan melepaskan diri untuk memberi dorongan ekstra bagi stasiun. Goodbye, Tars. Goodbye, Dr. Cooper. Beberapa saat kemudian, pesawat Cooper juga kehabisan bahan bakar. Keberuntungan kecil muncul, stasiun kini memiliki kecepatan cukup untuk mencapai planet Edmunds. Tapi, suplai oksigen dan makanan tidak cukup untuk 2 orang sampai ke sana. Amelia belum menyadarinya, dan Cooper telah menyiapkan pilihan terakhir. Ia akan masuk ke lubang hitam. Bagaimanakah bagian dalam lubang hitam? Yang pertama ia lihat adalah partikel-partikel bercahaya yang bertebaran, lalu percikan-percikan seperti kilatan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya semua itu. Tak lama kemudian, kapsul pendaratan sudah mulai hancur akibat tekanan ekstrim. Cooper tak punya pilihan selain menembakkan kursi penyelamat untuk melarikan diri. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan
kegelapan tanpa batas. Bahkan cahaya dari ledakan kapalnya langsung tersedot ke dalam hitam pekat itu. Tidak lama setelah itu, ia melihat titik terang di depan sana. Apakah itu pusat singularitas? Ia terus bergerak menuju titik itu, hingga tiba-tiba tubuhnya seperti jatuh tanpa akhir. Cooper memasuki sebuah ruang yang sangat asing, sebuah dimensi yang tersusun dari garis-garis, ruang kotak, dan struktur geometris tak terhitung jumlahnya. Melalui salah satu kotak transparan, ia melihat putrinya Murph. Itu ternyata adalah kamar Murph. Cooper menepuk-nepuk rak buku dengan keras. Beberapa buku jatuh dari rak, tetapi Murph tidak bisa melihat atau mendengarnya. Ia terus mengamati. Setiap ruang kotak itu memperlihatkan kamar Murph di waktu yang berbeda. Saat itu pula ia tersadar sesuatu. Ia mulai menggerakkan buku-buku itu menggunakan gravitasi, membentuk pesan dalam kode Morse. Ia kemudian melihat momen ketika ia meninggalkan rumah. Barulah ia memahami, hantu di kamar Murph selama ini adalah dirinya sendiri. Murph tidak pernah berbohong. Dialah yang mengirim pesan itu. Dialah yang memohon agar Murph mencegahnya pergi di hari itu. Tak lama kemudian, komunikator Cooper berbunyi. Itu TARS, robot yang juga tersedot ke dalam black hole, tetapi mendarat di ruang berbeda dari Cooper. Dari percakapan mereka, Cooper akhirnya mengerti. Ruang ini adalah konstruksi yang diciptakan oleh makhluk berdimensi lebih tinggi. Struktur 3 dimensi yang dirangkum menjadi bentuk hiperdimensi. Konsepnya nyaris mustahil dipahami, tetapi kenyataannya seperti itu. Waktu di sini bukan lagi sekadar aliran. Ia menjadi wujud fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Bukan hanya itu, gravitasi di ruang ini bisa dimanipulasi. TARS bahkan berhasil menemukan data singularitas yang dibutuhkan. Cooper teringat sesuatu, hanya gravitasi yang bisa menembus batas dimensi. Dan kemudian ia menyadari kebenarannya. Makhluk berdimensi tinggi ini bukan alien. Mereka adalah manusia masa depan. Manusia yang telah berhasil memecahkan persamaan gravitasi dan menguasai dimensi yang lebih tinggi. Kunci dari terobosan itu adalah data singularitas dari dalam black hole. Data yang kini ada di tangan mereka. Sekarang tugas Cooper hanya satu, mengirimkan data itu kepada orang yang tepat. Dan tak ada orang lain selain Murph. Ia kembali ke momen badai pasir, menggunakan gravitasi pada pasir lantai untuk menuliskan koordinat NASA, memastikan semua kejadian hidupnya tetap berlangsung di jalur yang benar. Setelah semuanya sesuai, Cooper meminta TARS menerjemahkan data singularitas menjadi kode Morse. Ia lalu memilih medium yang paling tepat, jam tangan yang pernah ia hadiahkan kepada Murph sebelum pergi. Jam itu sudah lama berhenti, tetapi Murph pasti akan mengambilnya suatu hari. Cooper menggerakkan jarum detik dengan gravitasi, satu ketukan demi satu ketukan, mengirim seluruh data kuantum tersebut. Ia percaya bahwa selain gravitasi, ada satu lagi yang mampu melintasi ruang dan waktu, cinta. Tepat seperti dugaannya, Murph kembali ke kamar lamanya karena kerinduan pada ayahnya. Semua kenangan masa kecil menyergapnya. Hantu itu, gumamnya, mungkinkah itu ayah? Pikiran itu terus mengganggunya hingga ia sadar sesuatu. Murph mengambil semua barang peninggalan Cooper, termasuk jam tangan itu. Ketika ia melihat jarum jam yang terus bergerak secara tidak normal, ia paham, ayahnya tidak pernah meninggalkan mereka. Ayahnya sedang menyelamatkan seluruh umat manusia. Murph segera memecahkan kode Morse itu, memperoleh data kuantum yang dikirim Cooper, dan akhirnya menyelesaikan persamaan gravitasi. Manusia terselamatkan. Sementara itu, ruang Tesseract tempat Cooper berada mulai runtuh. Dalam sekejap, ia seperti melintas melewati tak terhitung ruang dan waktu, lalu muncul kembali di dekat wormhole. Ia bahkan melihat dirinya sendiri di masa lalu. Momen ketika ia dan Amelia saling menyentuh tangan melalui wormhole. Setelah itu, ia terlempar keluar dan diselamatkan oleh armada manusia yang sedang menjelajahi galaksi. Saat ia sadar di rumah sakit, seorang dokter berkata, "Secara waktu bumi, usia Anda sekarang 124 tahun. Ketika kami menemukan Anda, oksigen Anda tersisa hanya beberapa menit." Cooper membuka jendela dan melihat umat manusia telah memindahkan peradaban ke luar angkasa menggunakan teknologi gravitasi baru hasil kerja Murph. Putrinya kini sudah sangat tua, hampir 100 tahun. Murph pernah mencoba menjelaskan bahwa ayahnya lah pahlawan sejati yang menyelesaikan persamaan tersebut, tetapi tidak ada yang percaya. Cooper tidak mempermasalahkan itu. Yang penting ia bisa bertemu dengan putrinya lagi. Murph sudah menunggu sepanjang hidupnya untuk momen itu, tetapi ia tak ingin ayahnya melihat dirinya meninggal. Dengan lembut, ia meminta Cooper pergi. You go. Karena jauh di bintang lain, ada seseorang yang masih membutuhkan Cooper. Saat ini Amelia telah mendarat di planet Edmunds. Akibat efek gravitasi, ia tetap muda. Tetapi Edmunds, kekasihnya, telah wafat. Amelia membuka helmnya dan menghirup udara segar planet itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di bumi, ia hanya tahu bahwa tugasnya adalah menyalakan kembali harapan umat manusia melalui ribuan embrio yang dibawanya. Film ini berjudul Interstellar, disutradarai oleh Christopher Nolan, dibintangi Matthew McConaughey dan Anne Hathaway, rilis pada tahun 2014.
Film ini menggabungkan tema luar angkasa, cinta, ilmu pengetahuan, dan hubungan ayah-anak. Film ini berlatar masa depan ketika bumi mengalami kerusakan parah akibat gagal panen dan badai debu yang tak ada habisnya. Umat manusia berada di ambang kepunahan, sehingga NASA diam-diam menyiapkan misi terakhir untuk mencari planet baru yang bisa dihuni manusia. Interstellar memiliki premis besar tentang kelangsungan hidup manusia dan hubungan ayah-anak yang diikat oleh konsep ilmiah, gravitasi, ruang waktu, dan dimensi lebih tinggi. Film ini menegaskan bahwa sains dan riset adalah jalan keluar, bukan musuh. NASA tetap bekerja diam-diam karena pengetahuan bisa mengatasi masalah global. Film ini menggambarkan teori Einstein dengan sangat akurat. Semakin dekat dengan gravitasi besar, seperti black hole, waktu berjalan lebih lambat. Contoh dalam film, di planet Miller, 1 jam kira-kira 7 tahun di luar. Ini bukan dramatisasi. Secara teori memang bisa terjadi. Selain itu, Interstellar menjelaskan wormhole sebagai lipatannya ruang waktu yang menghubungkan dua titik jauh sehingga jarak jadi lebih cepat ditempuh. Ini adalah konsep fisika teoretis yang benar dalam relativitas umum. Film ini juga menggambarkan black hole dan accretion disk Gargantua. Black hole Gargantua di film adalah salah satu visualisasi paling ilmiah yang pernah dibuat hingga ilmuwan NASA memujinya. Ruang waktu tidak kaku, bisa berubah karena gravitasi, semesta jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Cinta dan kemanusiaan tidak bertentangan dengan sains, keduanya justru saling menguatkan.